Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dicampur susu. Anak kecil jangan ditampar. Menjawab salam kayak yang lesu. Mungkin hadirin pada lapar. Sekali inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dihormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita dapat berkumpul di dalam kesempatan hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda kita, baginda agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada tabiin dan tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insyaallah Allah berikan. Dalam hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan siang hari ini saya akan berceramah bertemakan berdoa dan usaha. Doa dan usaha adalah salah satu, berdoa dan usaha adalah satu-satunya atau keikatan yang harus kita lakukan. Banyak orang di dunia ini hanya melakukan salah satunya saja, tidak dengan dibarengi dengan usaha. Seharusnya kita sebagai umat manusia harus berdoa, tapi juga harus dengan dibarengi dengan usaha. Banyak orang yang berdoa saja tapi tidak dibarengi dengan usaha, dan sebaliknya. Banyak orang yang usaha tapi tidak dibarengi dengan doa. Kita sebagai umat manusia harus melaksanakan kedua itu. Sebagaimana dalam firman Allah, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Lah, kalau begitu kenapa kita harus berdoa kalau misalkan akan dikabulkan oleh Allah? Tapi kita harus berpikir sebelum berbicara itu. Kita harus berpikir ketika kita misalkan contoh, ketika kita meminta uang kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba uang, turunkanlah uang dari langit. Tapi kita berpikir gini, batu segenggam kalau misalkan jatuh dari langit mengenai kepala kita, maka kepala kita akan bocor. Dan sebaliknya, ketika kita meminta uang itu turun dari langit dan uang itu receh mengenai kepala kita, maka gak kebayang. Belum juga kita menikmati uang tersebut, kita gak tahu nanti bakal kayak gimana nasibnya. Doa dan usaha juga harus kita lakukan kedua-duanya. Kalau saja salah satunya tidak dikerjakan atau tidak diucapkan oleh kita, tidak dilaksanakan oleh kita, maka tidak akan ada hasilnya. Ada sebuah cerita yang dimana si buta dan si bongkok, yang dimana kedua-duanya itu, si buta dan si bongkok sudah berusaha dan sudah berdoa kepada Allah atas apa yang mereka lakukan. Mereka ingin kesembuhannya, mereka ingin sembuh supaya tidak buta dan tidak bongkok lagi. Singkat cerita, mereka berdua diundang dalam hajatan. Karena si buta itu tidak bisa melihat, dia mengambil sedikit daging kulit yang alot, dan si bongkok itu karena dia bongkok, dia meraba-raba
meraba-raba prasmanan, dan dia si bongkok mengambil mangkok yang berisikan sambal. Lanjut si buta itu dia memakan daging yang alot. Ketika ditarik, daging itu putus bagaikan karet, lalu mengenai si bongkok. Dan si bongkok kaget. Lalu si bongkok kaget melemparkan sambal yang dia pegang ke muka si buta. Dan hasilnya si buta sembuh dari butanya dan si bongkok tidak bongkok lagi. Untuk amanah yang kita dapat simpulkan dari cerita tersebut, seharusnya kita harus berdoa dan harus dilaksanakan dengan usaha, dan juga harus dengan diusahakan dengan tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari ceramah saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang lainnya mohon dimaklumi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli tomat, yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan tukang bubur, yang telah menciptakan tukang sayur, yang telah menciptakan tukang gali kubur. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habib tertinggi, anti korupsi, baginda termulia, anti durhaka, is the best, my leader of leader, baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya. Semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Robbal. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya cintai, beserta rekan-rekan senior maupun junior yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berdirinya saya di sini bukan untuk memperlihatkan pakaian saya yang sederhana ini. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah, berjuta-juta patah, beribu-ribu patah kata yang insya Allah akan diberi tema Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mengapa sih kita selalu memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Teman-teman di sini ada yang tahu tidak? Sebelah sini tahu tidak? Sebelah sini tahu tidak? Teman-teman mau tahu tidak? Mengapa sih kita harus memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu karena cintanya Nabi karena cintanya Nabi, keagungannya Nabi, dan kasih sayangnya Nabi terhadap kita semua. Oleh karena itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu yarusul al-ayy, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk hadir. Apabila kita hadir, pahala kita dilipat gandakan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita ini pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lasjuna lakabasar, manusia tapi bukan manusia biasa. Jika manusia adalah batu, maka Rasulullah adalah emas, permata dan perak. Manusia yang paling benar suatu perbuatannya, manusia yang paling bijak pendapatnya, manusia yang paling khusyuk salatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kita pemuda-pemudi membela nusa dan agama, membela nusa dan bangsa. Marilah kita teladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membahas tentang pemuda yang setia. Pemuda yang setia itu seperti apa nih? Apakah selalu mabuk-mabukan? Pemuda yang setia yang selalu menyebutkan nama-nama narkoba dan semacamnya? Pemuda yang setia apakah pemuda yang kalau lagi chatan atau SMS-an selalu bilang aku yakin gak akan ninggalin kamu? Itu mah namanya buaya. Dalam konsepan, dalam artian perempuan selalu dalam konsepan, dalam artian laki-laki selalu Lalu bagaimana pemuda yang selalu diidamkan? Pemuda yang diidamkan Rasulullah melainkan pemuda yang selalu menyayangi Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah bolong-bolong, tidak pernah belang beton, tidak pernah lorong-lorong. Oleh karena itu, marilah kita pemuda-pemudi membela nusa dan agama. Marilah kita meneladani akhlak Rasulullah. Pemuda adalah pemimpin dari esok, is the leader of tomorrow. Bagaimana kita ingin menjadi pemuda yang baik dikala kita pernah mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian ceramah saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini di acara Maulid Nabi. Tak lupa juga marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad, kepada para tabi'itnya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Nur Sidik yang saya hormati, Dewan Juri dan Dewan Guru yang saya hormati, serta taruna-taruni yang saya hormati. Hadirin, berdirinya Elsipa di sini insya Allah akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai kewajiban meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, jikalau kita berbicara tentang meneladani akhlak Rasulullah, sungguh ketahuilah begitu besar akhlak serta keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai karahulkul Quran, yang artinya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, dan dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang memiliki arti, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang-orang
yang mengharapkan rahmat Allah di hari akhir bagi orang-orang yang paling banyak menyebut nama Allah. Hadirin, begitu pula besarnya rasa cinta Rasulullah kepada umatnya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hari akhir ajal menjemputnya. Sebelumnya ada yang tahu tidak? Rasulullah mengatakan apa? Ya betul, Rasulullah mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan di hari akhir ajal menjemputnya, Rasulullah mengingat kita. Namun mengapa demikian? Kita sebagai pemuda-pemudi tidak mau meneladani akhlak Rasulullah, tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Mengapa demikian? Karena kita sebagai pemuda-pemudi lebih mementingkan pergaulan. Bahkan pergaulannya pun tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Mereka bermabuk-mabukan, mereka meminum minuman alkohol, mereka membuka aurat, serta mereka meminum obat-obatan yang tidak dianjurkan. Nauzubillahi min. Hadirin, cinta Rasulullah tidak seperti obat nyamuk yang hanya melindungi kita di saat kita tidur. Cinta Rasulullah tidak seperti pasta gigi yang hanya melindungi kita pada bau mulut saja. Tetapi hadirin, cinta Rasulullah itu setia setiap saat. Maka dari itu, jadikanlah akhlak kita dan akhlak Rasulullah satu jiwa, satu pikiran, serta satu tujuan untuk agama Islam. Hadirin rahimakumullah, jadikanlah kita pemuda yang selalu meneladani akhlak Rasulullah sehingga terciptanya pemuda yang selalu mencintai sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya lagu sebelumnya, boleh gak kita nyanyi dulu lagu Azmi yang berjudul Pemuda yang Sejati. Bagi yang tahu boleh ikutan nyanyi ya. Oke. Pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar membaca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, I love you, aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, jikalau harta kita, pikiran kita, bahkan nyawa kita berikan kepada agama Islam, siap tidak? Maka dari itu, marilah kita menjadi pemuda-pemudi yang selalu meneladani akhlak Rasulullah, yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah, serta melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat jasmani dan rohani. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi, anti korupsi, baginda termulia, anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan sampai sekarang bertemu dengan abang-abang dan empa-empa yang cantik dan tampan rupawan. Alhamdulillah.
Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan diri, tapi saya di sini ingin belajar menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah saya patahkan menjadi berjuta-juta patah kata, bahkan bisa menjadi beribu patah kata yang insya Allah saya beri judul Mencintai Nabi Muhammad. Dijelaskan dalam sebuah kitab bahwasannya sebagian dari cabang keimanan adalah mencintai. Mencintai siapa? Apakah kalian tahu mencintai siapa? Yaitu mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada diri sendiri, hartanya, anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Pak, Bu, Bang, Mbak, cinta kepada baginda Nabi. Mana buktinya? Yaitu menjalankan sunnahnya. Suka menjalankan sunnahnya. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Definisi cinta itu ada dua. Ada berapa? Yang pertama menurut anak sekolah, cinta adalah indah namun tiada arti. Betul apa betul? Yang kedua menurut santri, cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, tapi isinya tidak bisa dirasakan getaran di dalam hati. Betul apa betul? Mudah-mudahan dengan adanya kita memperingati Maulid Nabi ini bisa menjadikan bukti cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau pedang lukai tubuh masih ada kesempatan untuk sembuh. Jikalau lidah lukai hati entah kemana obat dicari. Pantun gak nih? Lumpat kuda ke kota Padang, entos tepi padang kudana ambruk-ambrukan, mun ceramah singkat tong panjang-panjang, i ambut tas kukurubukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.